Assalamualaikum, English Pulse Online. Today we are gonna talk about the present tense, the positive sentence. Here is me, Ma'am Anna. Okay, so first of all, we should know about the function of the present tense. I will tell you in bahasa Indonesia. Oke, teman-teman, jadi present tense itu fungsinya untuk apa sih, Ma'am Anna? Seperti yang ada di page kalian lihat, present tense itu adalah untuk membicarakan tentang daily activities or general truth. Jadi, present tense itu kita pakai pada saat kita mau cerita tentang kegiatan kita atau kenyataan-kenyataan umum lainnya. Okay, next. Nah, ini rumus di kalimat positive sentence kita, teman-teman. Kata kerja yang kita pakai itu adalah kata kerja bentuk ke-1 atau kita sebut verb 1. Di beberapa buku grammar itu juga ada yang menyebutkannya dengan base verb yang artinya kata kerja dasar ya. Nah, yang kalian harus perhatikan itu adalah subjek yang di sebelah kiri. Itu ada I, you, they, we, she, he, it. Kalau ayu, they, we, kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja verb 1. Tetapi apabila kalimat kita diawali dengan subjek she, he, it, kata kerja kita harus ditambah es or s. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang apa ini, ma'am, verb es or s-nya, kita next slide ya. We go next. Okay, these are the examples. Yep, ini dia contoh beberapa kalimat dari penggunaan kata kerja verb 1. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, kalau misalnya subjeknya itu adalah I, you, they, we, berarti kata kerjanya tetap verb 1 aja, tanpa perlu kita tambah apa-apa. Tapi begitu kita subjeknya she, he, it, kata kerja kita harus ditambah s. Contohnya seperti ini bedanya. Khusus she, he, it saja ya, teman-teman ya. Okay, next. These are the rules. Ini rumusnya. Pada saat kapan sih kita tambah es or s? Kenapa Ma'am Ana nulisnya ada yang es, ada yang s? Nah, kita coba lihat contohnya ya. Di sini yang pertama adalah hanya ditambah s saja. Plays, looks, helps, kata kerja awalnya kita tinggal tambah s saja. Terus untuk yang poin kedua di sini kita menambahnya es. Kenapa? Karena kalau kita tambah s langsung kayak gini nih, gos. Itu memang gak ada di bahasa Inggris gitu ya. Jadi yang berakhiran o, berakhiran ch itu kita nambahnya is. Karena kalau ditambah s langsung dia nggak bisa dibaca gitu ya. Seperti kayak gini juga nggak ada s-nya, nggak ada e-nya, sorry. Seperti ini kayak nggak ada e-nya, langsung WATCHS. Nah, kan kita nggak pernah lihat kata kerja seperti itu katanya teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus menambahnya is yang di sini. Untuk poin ketiga, itu yang sebetulnya awal kata kerja dasarnya dia pakai y. Dia pakai huruf y dulu seperti kata flies. Ini kata kerja dasarnya adalah fly, terbang. F L Y. Y-nya itu kita ganti dulu jadi i, baru ditambahnya es. Carry juga gitu, membawa ya. Ini awalnya y. Y-nya kita ganti ke i dulu. Spy juga gitu, harusnya ini SPY, tapi begitu kita mau ngasihkan ES, Y-nya harus kita ganti I dulu. Nah, misalnya kalian tanya di sini, pasti ada pertanyaan seperti ini. Ma'am, bagaimana aku cara menghafal? Mana yang cukup ditambah S, mana yang ES, mana lagi yang IES, ya kan gitu ya. Nah, untuk mengetahui kapan kita pakai ES, S atau IES itu adalah karena kalian sering baca buku, kalian sering ngerjakan soal grammar, kalian sering ngerjakan soal tenses, itu nanti kalian akan hafal sendiri teman-teman. So my suggestion, saran memang adalah kalian harus sering-sering ketemu soal atau baca buku cerita. Next, nah di sini ada slide tentang to be. Nah, apa itu to be? To be itu sebetulnya sama kayak tadi. Sebetulnya dia kata kerja. Tapi ini to be itu kata kerja spesial. Karena dia itu punya rumus tersendiri. To be itu ada 3, teman-teman. Ada am, is, are. Am itu buat I. Is itu to be-nya she, he, it. Are itu to be-nya you, we, they. We look at the example. Kita lihat contohnya ya, teman-teman ya. She is my sister. Dia adalah saudaraku. Mark is busy every day. Kenapa dia pakai is? Kenapa pakai is? Karena she temannya is. Mark itu kan dia he, laki-laki. Berarti to be-nya is. Sedangkan they, mereka, to be-nya adalah are. They are. The book, di sini bukunya 1 kan, berarti it ya, to be-nya is. I am Anna, pakai to be. I to be-nya am. Bedakan antara verb spesial ini dengan yang slide sebelumnya dengan ini. Jadi biasanya Ma'am Ana masih menemukan kesalahan yaitu menggabungkan antara to be ini dengan kata kerja. Biasanya kalimatnya gini ya, I am go to school. Nah, itu nggak perlu. Kita nggak perlu to be. Kalau kita mau bilangnya go, kalau kita mau bilangnya pergi, langsung aja I go to school.
Terus kalau misalnya kalau aku mau pakai to be, jangan dikasih kata kerja belakangnya, karena to be itu adalah kata kerja. Misalnya, I am at school, saya di sekolah. Nah seperti ini juga ya, she is my sister. Ini kan gak ada kata kerja semua teman-teman, karena to be itu adalah kata kerjanya. Oke ya, jadi ingat-ingat, to be itu tidak boleh digabung dengan verb 1. Alright mate? Next, right, I think this is the end of the explanation. So now I have some exercises for you. You could do these exercises and write down the answer on the comment section. I will check it out and rewrite the verb into this blank. So you have to find out which verbs that needs es or s. Jadi tadi Memana menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan soal ini adalah dengan letakkan kata kerja kalian yang ada di dalam kurung yang sudah Memana sediakan di setiap nomornya, letakkan pada titik-titik yang ada di sini. Nah, kalian tentukan apakah kata drive ini butuh s? I don't know, you should try, okay? And how about the second one? Martha and Stewart. Apakah Martha Stewart ini membutuhkan s untuk kata kerjanya? And etc. Jadi, kalian coba dulu number 1 to number 7 to rewrite the verbs which are available right there, which are in the bracket. Then the last one, number 8, you should make your own sentences. Jadi Memana mau number 8 itu kalian coba bikin kalimat dengan menggunakan subject, verb 1, dan mungkin ada tambahan keterangan kalimatnya. Okay? I think it must be very easy, but the present tense, I know all of you have known about this subject. What you need is just practicing, okay? All right, Pulse. Thank you so much for listening. Don't forget to subscribe, like, and comment, and turn on the notification bell right there so you will know my new video. And you can email me if you want to join my offline or online classes. Let me know about that. Contact me and I will reply your message as soon as I can. Alright, if you have any question, don't hesitate to text me. Thank you so much guys. See you soon, Pulse. Bye bye.